Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Kamelia dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, adakah yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Ya benar, jumlah Asmaul Husna adalah 99. Tapi untuk pembelajaran pada kali ini kita tidak akan membahas sebanyak itu. Kita akan membahasnya sebanyak 5 saja, yang terdiri dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, adakah yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Ya benar, jumlah Asmaul Husna adalah 99. Tapi untuk pembelajaran pada kali ini kita tidak akan membahas sebanyak itu. Kita akan membahasnya sebanyak 5 saja, yang terdiri dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan membahas satu persatu mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang terbaik dan terindah. Asma artinya nama-nama, sedangkan Husna artinya baik atau terbaik. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama terbaik atau terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, di awal tadi Ibu sudah bertanya berapa jumlah Asmaul Husna? Ya benar, Asmaul Husna berjumlah 99. Yang ketiga yaitu manfaat. Apa sih manfaatnya ketika kita menyebutkan nama Allah yang spesifik dengan masalah kita? Jika kita banyak-banyak berzikir, menyebut nama Allah, insya Allah kita akan tenang dan niscaya Allah akan memberikan jalan dari setiap masalah yang mungkin kita hadapi atau kita lalui. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu berarti Allah Maha Kuat. Allah yang mempunyai kuasa atas segala kekuatannya dan tidak memiliki tandingan di jagat raya ini. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan makhluk lain untuk bisa mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan yang lain. Seperti dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Jadi yang bergantung itu kita kepada Allah, bukannya Allah bergantung kepada kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang bisa memberi kehidupan. Contoh ketika ada seorang ibu melahirkan seorang anak ataupun kembar, nah itu yang punya hak prerogatif atau yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati atau binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir
Atau yang kelima yaitu al-ba'its, artinya Allah Maha membangkitkan. Allah membangkitkan seperti halnya tanaman yang disuburkan setelah kering atau mati. Jadi nanti insya Allah setelah awalnya kita dilahirkan, terus kemudian mati, selanjutnya kita akan dibangkitkan semua dan dikumpulkan namanya di suatu padang, itu namanya padang mahsyar. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki hikmah. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil ketika kita mengimani atau mempercayai daripada Asmaul Husna? Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita mempercayai, mengimani nama-nama baik bagi Allah, terutama Al-Qawiyyu, itu akan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi seorang mukmin dengan pribadi yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga kuat secara mental. Dan yang ketiga, melatih untuk selalu memberi kepada orang yang lemah. Jadi ketika ada teman kita yang susah, ada teman kita yang lemah, itu kita jangan sungkan-sungkan atau jangan lupa untuk memberi mereka bantuan. Dan yang terakhir yaitu hikmahnya adalah dengan mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Artinya tetap kesempurnaan itu hanya milik Allah. Hikmah yang kedua dari Al-Qayyum adalah yang pertama memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kita seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan kepada orang lain kecuali hanya Allah taala. Jadi kita tetaplah ketika kita butuh sesuatu, menginginkan sesuatu, mintanya hanya kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Yang ketiga yaitu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dalam puncak kesempurnaan. Dan yang keempat, membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita juga jadikan diri kita selalu bermanfaat untuk orang lain. Seperti dalam ayat yang mengatakan, jadilah kita orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, hikmah yang ketiga dari Al-Muhyi yaitu memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat dan ibadah hanya kepadanya. Nah, anak-anak sekalian, hendaknya kita meluruskan niat kita dengan ikhlas karena dalam ayat yang mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi niat kita itu hanya untuk beribadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Jadi jangan pernah anak-anak untuk tidak pernah membantu teman-teman yang memang dalam kesusahan, terutama tetangga-tetangga dekat kita ya. Kalau saudara kita jauh itu orang yang pertama kali memberikan pertolongan ketika kita sedang dalam kesusahan itu adalah saudara terdekat kita, tetangga kita. Yang selanjutnya itu tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Kegagalan itulah adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi jangan kita pernah berputus asa. Mungkin saat ini kalau seandainya kita dalam ujian, nilai kita dapat jelek, mungkin usaha kita kurang maksimal, belajar kita kurang serius, mungkin seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa hanya gara-gara tidak naik, tidak lulus, tidak diterima kerja, akhirnya kita putus asa dengan cara bunuh diri atau gantung diri. Nah, itu tidak boleh, itu Allah malah marah dan membenci kita. Hikmah yang terakhir yaitu dari Al-Ba'its. Yang pertama, menyadari
bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Anak-anakku sekalian, sesuatu yang hidup pasti akan mati. Yang kedua yaitu beramallah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Jangan lupa anak-anak, kalau kita ada rezeki, tidak harus nunggu kaya untuk kita berbuat baik kepada seseorang. Jadi beramallah sebanyak-banyak mungkin, sebaik-baik pun, seolah-olah kau akan mati besok. Seperti itu ada. Yang ketiga yaitu membangkitkan semangat dengan membantu orang untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau halnya kita dalam ujian contohnya atau dalam belajar, silakan kita membantu teman kita yang tidak bisa, tapi dengan syarat tidak memberikan contekan kepada teman kita tersebut. Kalau memberikan pengetahuan, pelajaran itu boleh, tapi kalau nyontek tidak boleh. Itu akan malah menyesatkan teman kita. Yang selanjutnya atau yang terakhir, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas dan semangat juang yang membara. Anak-anakku sekalian, jangan lupa selalu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita. Kalau kita meniru atau mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan sampai di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Tidak harus sempurna seperti Nabi Muhammad, karena ingat, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di ujung materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.